Nah, kita sudah lihat beberapa perkara. Jadi bagaimana kita memupuk kerajaan itu di dalam hati kita? Sebab kita tahu sudah ciri-ciri bagaimana kerajaan Tuhan ini. Dan di mana kerajaan Tuhan itu pun kita sudah tahu. Kerajaan Tuhan di mana? Di hati. Oke. Bagaimana itu kerajaan Tuhan? Dia melindungi, dia merangkumi apa? Hati dan pikiran. Jadi tetapi berita baik dia ialah ada cara pula ini mau memupuk kerajaan Tuhan itu di dalam hati kita. Macam mana mau buatkan kerajaan itu tinggal di dalam hati kita. Sebab kita tahu Yesus sentiasa menentukan sama ada izinkan ataupun tidak. Kalau kita izinkan, dia akan masuk. Dan apabila dia sudah masuk, kita kena pupuk dia. Kita kena baja dia. Kita kena pelihara dia. Bagaimana? Wah, ini berita baik untuk kita. Dan kita akan mendapat jawaban ini di dalam doa Yesus. Mari kita analisis doa Yesus ini bagaimana. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 5 hingga 15. Kalau orang-orang Yahudi, dia lebih kepada public performance, lebih kepada menunjuk-nunjuk. Oke? Tetapi bagi Yesus, hubungan dengan Bapa di surga itu yang sangat penting. Nah, saya ingin membawa ayat ini, Matius 6 ayat 5. Oke. Coba kita baca. Buka Alkitab kamu, baca. Coba dalam bahasa Melayu. Ada seorang yang boleh baca? Baca dengan kuat, dengan yakin. Coba, Riklon. Baca dengan kuat dan yakin. Coba kita lihat dengan baik-baik. Adakah orang seperti ini? Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 mengatakan nanti di sini, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya dan supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Oke, cukup. Kan secara general, pernahkah kita melihat orang-orang yang pertama? Mereka sangat senang berdiri di rumah-rumah Ka'bah, di sinagog untuk berdoa dengan tujuan supaya orang melihat mereka. Ataupun kita begitu, tidaklah kan? Ataupun pernah. Oke. Dan yang kedua lagi, orang-orang hipokrit ini, mereka berdoa di mana? Mereka mau berdoa di jalanan, oke, di tempat-tempat awam. Untuk tujuan apa? Berdoa, tapi ada sambil. Ya, supaya dilihat orang. Adakah orang-orang yang kita lihat seperti ini? Coba kita lihatlah. Harap-harap kita bukan begitulah. Oke, tetapi kita lihat di media-media sosial, pernah kamu nampak orang-orang seperti ini? Mereka vlog jalan raya. Untuk apa?
untuk berdoa sampai jalan pun tertutup. Dan banyak bukan tempat kita lah. Tempat lain di Jepun, di Australia, di Amerika dan sebagainya. Bila mereka berdoa, beribu-ribu, ratusan orang berdoa di jalan. Tetapi Yesus melihat itu bukan perkara baru, itu lama sudah. Dan ini adalah praktis orang-orang Farisi. Dan sampai sekarang sudah diwarisi juga. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Tetapi kita lihat bagaimana sebenarnya kerajaan itu masuk ke dalam diri kita. Kita memelihara kerajaan itu, kita lihat. Lalu kita lihat doa Yesus. Selain daripada sebelum kita pergi di sana, oke? Kalau berdoa, kalau kita sambung ayat tadi, harus bagaimana dia kata? Kita berdoa di mana? Di bilik. Tutuplah pintu. Oke? Ini adalah untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak bermaksud yang di gereja dan sebagainya itu lain case lah. Tetapi ini adalah untuk memelihara hubungan kita pribadi. Tutuplah pintu, masuklah di kamar, biar tidak ada orang yang nampak. Tuhan dan kamu sahaja. Nah, bagaimana berdoa? Saya coba menguasai ini, tapi kadang-kadang saya lupa juga. Tapi kalau boleh, coba kita lihat formatnya. Yaitu pertama, kita kena menyembah Dia. Menyembah, memuji Tuhan. Yesus memulakan Our Father in Heaven. Bapakku di kerajaan surga, di surga. Dan kedua, ada surrender. Ada penyerahan. Mungkin kita tidak perlu lah, saya tidak tahu lah. Tapi kalau kamu mau ikut secara sequence, lagi bagus. Tetapi komponen doa kita ini harus ada sebenarnya. Pertama penyembahan, kedua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala dosa yang kita ada harus kita meminta ampun sebelum seterusnya. Worship, surrender, dan penyerahan. Oke? Penyerahan apa dependence? Kebergantungan kita. Selain daripada kita menyembah, kita menyerahkan diri kita, kita mengambil Tuhan sebagai sumber kebergantungan kita, dan kita memohon pengampunan daripada segala dosa kita. Sebab setiap hari apa yang berlaku? Otak kita ada imajinasi yang luar biasa, kan Diklon? Imajinasi yang luar biasa. Dan juga di hati kita ada sahaja yang cucuk-cucuk yang tidak bagus. Dan semua itu kalau kita lihat pelajaran kita sebelum ini adalah benih-benih kejahatan, benih-benih dosa yang akan bertumbuh menjadi dosa. Jadi kita harus meminta pengampunan. Dan yang terakhir, kita meminta supaya Tuhan membimbing kita. Lead us not into temptation,
segala pikiran saya, hati saya, biarlah disucikan, dibuang semua yang benih-benih kejahatan ada di situ. Ini adalah ramuan untuk memelihara kerajaan Tuhan di dalam hati kita. Apa yang kita lihat, itu yang akan menimbulkan imajinasi kita yang luar biasa. Setuju kan tidak? Hari ini kita lihat sesuatu yang luar biasa. Bila kita pulang, itu main-main di otak kita. Apabila dia selalu main di dalam otak kita, lama-lama dia akan timbul sebagai perbuatan. Waktu kami kecil-kecil dulu, kami sangat minat ini Gusti. Ada lagi yang minat Gusti sekarang? Jackson. Urak. Si minat di Gusti. Kalau dulu kami musim Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Mancong Man. Oke, siapa lagi itu? Jack Jarrett, Jimmy Hart. Itu baru-baru lagi tuh. Tapi adalah musim-musim dia. Setiap kami balik ke sekolah, kami singgah di kedai Mama. Makan 50 sen, roti kosong, duduk di sana sampai habis film. Apa yang berlaku? Apabila waktu di sekolah, banyaklah aksi-aksi yang kami lihat di Gusti dilakukan di sekolah. Sehingga baju kami pun dikasih koyak macam Hulk Hogan. Ini kan? Ini semua, itu contoh kecil bagus kan tidak? Oke, tapi imajinasi ya. Dan ada lagi imajinasi yang lebih parah daripada itu. Jadi untuk menghilangkan semua itu, ini rahasia dia, obat dia yang paling mujarab. Jadi mulai hari ini, coba kita aplikasikan ini. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan sangat berkuasa.